Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelompok 7A. Dengan video ini, kami akan menjelaskan materi dari praktikum proses manufaktur tentang mesin perkakas, yaitu mesin bubut. Perkenalkan, nama saya Petrus Yawarmase dengan NIM 2016-012030 dari kelas A praktikum proses manufaktur. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 1. Proses bubut luar dan proses bubut dalam. A. Proses bubut luar atau bubut rata. Proses ini merupakan proses dasar dari pembubutan, yaitu mengurangi bagian luar benda kerja menjadi diameter yang diinginkan. Dalam diameter mempunyai toleransi, mulai dari toleransi umum, toleransi khusus, dan toleransi ISO. Proses bubut luar menggunakan alat potong ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 4, ISO 5, dan ISO 6. Pada umumnya, alat potong yang digunakan adalah ISO 1 dan ISO 6. B. Proses bubut dalam atau boring. Pembubutan dalam pada dasarnya sama seperti bubut rata, namun perbedaannya adalah pada bubut luar, diameter yang dikurangi adalah bagian luar benda kerja, sedangkan sebaliknya pada bubut dalam, diameter yang dikurangi adalah bagian dalam benda kerja. Alat potong yang digunakan pada bubut dalam adalah ISO 8 dan ISO 9. Perkenalkan, nama saya Yandra Agung Kusuma, NIM 2019-012-032 dari kelas A kelompok 7. Membuat alor adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Cara membuat alor menggunakan pahat bubut yang khusus untuk membuat alor karena memiliki ukuran sudut dan geometri khusus. Pembubutan alor pada umumnya bertujuan untuk membuat sisi pembebas untuk proses membuat ulir dengan menggunakan mesin bubut. Selain itu dapat juga untuk pembuatan tempat pemasangan snap ring. Pembubutan alor dapat dilakukan pada diameter benda kerja bagian luar maupun bagian seperti pada membuat lurus. Bentuk pahat ada beberapa macam, yaitu berbentuk lurus, bengkok, berjenjang kanan dan ke kiri, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Secara lebih terinci, pahat alur yaitu alur sudut, alur lebar, alur sempit, alur akhir ulir, dan alur tusuk. Proses membuat alur adalah sisi sayat pahat yang menyayat benda kerja pada ukuran yang lebih lebar. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek antara pahat dan benda kerja. Gaya gesek yang ditimbulkan adalah lebih besar dibanding pada pembubutan lurus maupun facing. Satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gaya gesek tersebut adalah memastikan sayat pada pahat benar-benar setinggi senter benda kerja. Hal ini karena posisi ujung sayat pada benda kerja tepat adalah titik paling minimal menimbulkan gaya gesek. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Irwan dari Yusuf dengan NIM 2019-012-033. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembubutan ulir luar dan dalam atau internal and external turning thread on lathe. Kemudian terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang metode pada pembubutan ulir. Yang pertama ada metode konvensional, yaitu metode penguliran dengan gerakan pemakanan atau penambahan kedalaman penyayatan secara tegak lurus atau menggunakan cross slide. Kemudian yang kedua ada metode
penyayatan satu sisi. Nah, pada metode penguliran ini dengan cara memiringkan top slide sebesar 60 derajat dan menggunakan top slide sebagai gerakan pemakanan atau depth of cut. Nah, selanjutnya prinsip kerja pada pembuatan ulir adalah dengan cara menghubungkan putaran spindle dan juga putaran otomatis penguliran melalui roda gigi dan lead screw. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembubutan. Yang pertama ada langkah-langkah pembubutan ulir luar pada benda kerja. Yang pertama yaitu terlebih dahulu kita menyediakan atau menyiapkan gambar kerja. Kemudian setelah itu usahakan dimensi yang kita atur sesuai sehingga tidak jadi kesalahan dalam proses pengebutan. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan alat potong yaitu pahat dengan ketentuan dan jenis-jenis tertentu sesuai dengan dimensi dan ukuran yang kita tentukan. Kemudian selanjutnya ada langkah membubut diameter mayor untuk ulir luar. Nah, pada langkah ini biasanya ulir luar dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up chip pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya pembubutan ulir M10, maka sebelum dilakukan penguliran diameter yang dibubut adalah 9,8 mm. Kemudian selanjutnya kita membuat alur pembebas ulir. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu kita mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan sesuai dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox sesuai dengan tabel pada mesin bubut. Kemudian selanjutnya kita mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Kemudian selanjutnya dilakukan pembubutan ulir. Nah, setelah semua tadi langkah-langkah yang sebelumnya udah cocok, udah sesuai, maka barulah setelah itu kita dapat melakukan pembubutan ulir pada benda kerja dengan penambahan kedalaman 0,1 mm pada setiap penyayatannya. Nah, kemudian untuk proses finishingnya kita menambahkan kedalaman sebesar 0,2 mm yang dilakukan 2-3 kali penyayatan yang sama setelah selesai cek dengan mur. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah. Di sini ada langkah-langkah pembubutan ulir dalam. Nah, pada pembubutan ulir dalam prinsipnya sama dengan pembubutan ulir luar, hanya berbeda pada alat potong dan juga ukuran pembuatan dan juga ukuran pembubutan rata sebelum dilakukan penguliran. Nah, untuk langkah-langkah kerjanya hampir sama. Yang pertama yaitu menyiapkan gambar kerja. Kemudian yang selanjutnya kita menyiapkan alat potong yang khusus untuk ulir dalam. Nah, di sini ada beberapa jenis alat potong yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu center drill yang digunakan untuk membuat awalan lubang dan pengeboran lubang mesin di mesin bubut. Kemudian yang kedua ada twist drill. Nah, ini digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pengebutan ulir dalam. Nah, kemudian yang ketiga ada pahat ISO 8 dan ISO 9. Nah, mungkin sekian materi singkat dari kami tentang proses pembubutan luar dan dalam pada mesin bubut. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Salam.